Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 pada mata kuliah kecerdasan buatan dari Universitas Sriwijaya pada program Mahasiswa Merdeka Kampus Merdeka akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami terkait chatbot dengan rasa, chatbot with rasa. Dengan saya, Carlos de Christmas Rihi, dan teman-teman tiga lainnya dari saya, dari kelompok kami, yaitu ada Daud Fernando, Aristio Arityawan, Muhammad Ihsan Hasibuan. Dari Universitas Sriwijaya, mata kuliah ini, Teknik Informatika. Berikutnya, ada tentang dibahas framework rasa. Nah, ada 4 poin penting yang dibahas dalam framework rasa ini. Yang pertama itu sistem dialog. Nah, sistem dialog ini sebagai alat untuk menciptakan infrastruktur sistem dialog berbasis teknologi kecerdasan buatan atau AI yang berorientasi kepada satu tugas. Artinya infrastruktur ini berorientasi kepada satu tugas. Yang kedua adalah conversational AI atau kecerdasan buatan konversasional, yaitu standar percakapan kecerdasan buatan yang terdiri dari 2 mekanisme, yaitu ada Natural Language Understanding atau NLU dan Dialogue Policies. Yang ketiga ada relatif. Nah, dalam framework WARS sendiri, relatif itu bergantung kepada kualitas data yang diinputkan. Artinya semakin baik kualitas data, chatbot yang dibangun juga semakin optimal. Keempat, ada CDD atau CDD process, merupakan review berkelanjutan dengan nama Conversation Driven Development, meliputi share, review, annotation, test, track, and fix. Nah, ke halaman berikutnya ada chatbot overview. Nah, chatbot overview ada pertama itu chatbot level 1. Chatbot level 1 itu mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar pengguna serta dapat menjawab berdasarkan dari data fake atau frequently asked question, yakni data yang sudah didefinisikan dalam file atau basis data, artinya terlebih dahulu diinputkan. Yang kedua ada fake terkait PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang digunakan secara resmi dan formal dalam penulisan bahasa Indonesia. Chatbot terkait huruf kapitan, huruf miring, huruf tebal, dan penulisan kata. Itu yang diinputkan dalam fake-nya. Ketiga ada list pertanyaan dan jawaban. Jadi yang mampu dilakukan oleh chatbot ini adalah sebagai berikut ini. Yang ketiga itu adalah list pertanyaan dan jawaban. Data chatbot dibuat terlebih dahulu secara konvensional dengan menuliskan pertanyaan lengkap beserta jawabannya. Artinya dibuat dulu teksnya untuk kemudian diinputkan. Setidaknya ada 52 pertanyaan sebagai basis dari chatbot yang akan dibuat. Nah, project overview-nya, setelah chatbot overview-nya diperlihatkan, dipikirkan konsepnya, kemudian beranjak kepada project overview, yaitu intents dan responses. Intents artinya kategori maksud teks yang diberikan oleh pengguna. Responses artinya respon terhadap teks pengguna tersebut. Setelah teks yang diberikan oleh pengguna dikategorikan dan dimasukkan, respon akan terjadi terhadap teks pengguna tersebut secara intent. Nah, itu saja presentasi penjelasan terkait chatbot with rasa. Berikutnya akan masuk pada demo programnya yang akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Haris. Waktu dan kesempatan dipersilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Carlos yang sebelumnya sudah menjelaskan mengenai overview framework rasa. Selanjutnya, saya Aristio Arityawan. Di sini saya akan melanjutkan untuk mendemokan project chatbot yang kelompok 2 buat. Di sini juga menggunakan framework rasa. Oke, langsung saja dibuka codingannya. Di sini saya menggunakan Anaconda Prompt. Di sini langsung masuk ke direktorinya.
Oke, untuk membukanya tinggal tulis saja kode titik. Mengapa saya menggunakan Anaconda Prom? Karena jika menggunakan langsung dibuka, terminal pada VS Code-nya nantinya tidak masuk ke environment, tidak bisa masuk ke environment. Nah, jika menggunakan Anaconda Prom, kita dapat langsung masuk ke environment-nya. Sebelumnya kita activate dulu environment rasa. Oke, sudah masuk ke environment rasanya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai file-filenya terlebih dahulu. Di sini terdapat nlu.yml. Di sini untuk menuliskan intent-intent apa saja yang dibutuhkan. Misalkan pada intent e-greet itu untuk menyapa terlebih dahulu. Di sini saya gunakan hi, hello there, good morning, hi, halo gitu. Nah, intent itu apa? Intent itu saat user itu mengetikkan apa yang akan user ketikkan gitu. Jadi di daftar terlebih dahulu. Di sini kami telah membuat banyak intent. Yang pertama tadi e-greet, terus e-thanks, terus ada singkat nama gelar, singkat SH, terus penggunaan kata dasar, contoh penggunaan kata dasar gitu. Jadi nanti misal user menginputkan apa contoh dari penggunaan kata dasar seperti itu. Selanjutnya ada stories. Sebelumnya kita kesini dulu deh, ke domain. Nah, domain itu berisi pertamanya itu di daftar dulu tuh intentnya. Intent yang telah kita tulis di NLU-nya, kita tuliskan terlebih dahulu semua di sini. Kemudian di bawahnya disusul dengan responnya. Nah, responnya itu ini. Kita namai user. Depannya kita namai user, terus greet. Misal. Nah, user greet itu untuk merespon intent dari greet tadi. Nah, ini. Si user greet untuk merespon e-greet. Jadi, nanti jika user menginputkan hello, nanti bot akan menjawab hi, selamat datang di bot FAQ Unsri. Seperti itu. Di sini juga kami menuliskan banyak user atau responnya. Seperti user thanks, yaitu saat user menginputkan terima kasih, thank you gitu. Kemudian di sini juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, yaitu cara nulis kata perimbuhan. Nah, nanti bot akan menjawab imbuhan atau awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Di sini juga terdapat nih user untuk penulisan gabungan kata terpisah, awalan atau akhiran. Jadi bot akan menjawab gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, seperti bertepuk tangan, yaitu berawalan ber, terus garis bawahi berakhiran i. Kemudian jika gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, seperti dilipat gandakan. Nah, dilipat gandakan itu berawalan di dan berakhiran kan. Kemudian pertanggungjawaban berawalan per dan berakhiran an. Oke, di sini kami menuliskan banyak sekali respon. Selanjutnya kita lanjut ke stories. Nah, apa itu stories? Stories itu untuk menyimpan jalan ceritanya. Jadi di sini kita misal dibuat tuh penyingkatan nama gelar. Jadi di sini ada cerita i singkat nama gelar, maka menjawab user singkat nama gelar. Kemudian jika user menginputkan intent mengenai kepanjangan SH, maka bot akan menjawab user kepanjangan SH-nya. Nah, di sini berisi tentang intent dan usernya atau action-nya. Di sini banyak stories-nya juga. Nah, di sini misal ada intent cara tulis kata berimbuhan, maka bot akan menjawab user mengenai cara tulis kata berimbuhan yang sebelumnya ditulis di domain.yml. Oke, di sini sampai bawah juga masih ada. Oke, selanjutnya
dicoba dulu deh. Nah, untuk mencobanya, pertama bisa di training dulu menggunakan di terminalnya kita tulis kodenya rasa train. Oke, di sini menunggu terlebih dahulu untuk proses training modelnya. Nah, jika sudah di training, maka dapat dijalankan menggunakan rasa shell. Masih menunggu untuk proses membuka shell-nya. Nah, jika sudah muncul seperti ini, bootloader, type a message and press enter or use /stop to exit. Oke, misal kita akan menginputkan hi. Nah, bot akan menjawab user dari grid tuh. User dari grid tadi kan, hi, selamat datang di bot FAQ Unsri gitu kan. Nah, misal kita akan bertanya mengenai, kita cari pertanyaan dulu. Misal, apa kegunaan dari huruf tebal? Apa kegunaan dari huruf tebal? Nah, bot akan menjawab, penggunaan huruf tebal dapat digunakan untuk 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, dan atau subbab. Oke. Misal kita cari lagi deh. Nah, misal kita akan bertanya bagaimana cara menulis bentuk ulang. Nah, bot akan menjawab usernya tuh. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung strip di antara susunannya, di antara unsur-unsurnya. Bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contoh dari kata bentuk ulang adalah anak-anak, cumi-cumi, biri-biri, dan juga surat-surat kabar. Oke. Kemudian kita tulis terima kasih. Nah, jika menulis terima kasih, bot akan menjawab, terima kasih telah menggunakan chatbot FAQ Unsri. Jika masih ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di sini. Nah, jika modelnya sudah berhasil di training, kita juga dapat untuk mengintegrasikannya ke dalam sebuah website. Di sini saya menggunakan bantuan dari botfront.io. Apa itu botfront.io? Botfront itu semacam API untuk mengintegrasikan sebuah chatbot ke dalam sebuah website. Nah, di sini dijelaskan juga tuh, Botfront itu empower conversational designer and engineer with a collaborative platform built on rasa and ship AI enabled chatbot faster. Nah, jadi semacam untuk mengintegrasikan chatbot. Nah, kemudian kita juga dapat tuh melihat di GitHub-nya. Nah, di sini ada GitHub botfront.io-nya. Nah, di sini menggunakan JavaScript. Di sini sudah terdapat untuk tag untuk memanggil API-nya. Nah, kemudian di sini untuk ada parameter-parameter apa saja yang digunakan. Seperti init payload itu untuk awalan, jadi bot akan menuliskan pesan terlebih dahulu sebelum user menginputkan. Kemudian ada socket URL, socket path gitu. Kemudian juga ada storage. Storage di sini menggunakan defaultnya menggunakan lokal, yaitu kalau lokal itu untuk menyimpan
chat-chat apa saja yang sudah di bot yang sudah user inputkan. Jadi akan tersimpan, tidak terhapus. Oke, kemudian di sini ada example-nya, kemudian ada onSocket event, kemudian ada parameter. Nah, untuk mendesain chatbot yang itu menggunakan ini style-nya. Ini kelas-kelas dari CSS-nya untuk CSS. Nah, kita buka codingannya saja. Nah, di sini sudah ada JavaScript-nya. Oke, di sini sudah ada JavaScript-nya. Ada function, terus ada untuk memanggil API-nya. Di sini saya menggunakan int payload, yaitu untuk awalan, bot akan mengucapkan greet. Kemudian ada custom data, itu menggunakan bahasa Inggris. Kemudian subtitle, bot akan bertanya, ini subtitle itu di judulnya gitu. Kemudian ini input text field hint. Nah, di sini sebagai hiasan saja. Kemudian untuk mengintegrasikannya juga diperlukan HTML. Di sini saya menggunakan HTML. Di sini terdapat style untuk mendesain bagian websitenya. Oke, project saya juga telah diupload di GitHub. Di sini juga terdapat untuk instalasi dan runningnya. Kita coba running untuk diintegrasikan ke dalam websitenya saja. Di sini menggunakan rasa run models. Kita coba saja. Pertama kita stop dulu. Oke, kemudian rasa models enable API course bintang course all. Nah, kemudian tinggal di enter. Oh, ada salah. Oke. Oh ya, rasa run models enable API course bintang. Oke, ini masih menunggu untuk proses running. Oke, jika sudah rasa server is up and running, kita dapat membuka folder dari HTML-nya, indeks HTML. Kita ke foldernya terlebih dahulu. Oke, di sini dapat dibuka indeks HTML-nya. Maka akan muncul tampilan yang telah dibuat. Kemudian di sampingnya ini terdapat bot front IO-nya. Di bawah, kanan bawah itu bot front IO-nya yang mengintegrasikan framework rasa ke dalam website. Nah, di sini tadi bot sedang mengetik itu init payload-nya. Nah, di sini kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tadi. Misal, kita akan bertanya apa kepanjangan dari SH. Nah, bot akan menjawab SH merupakan akronim atau singkatan berupa huruf kapital pertama di setiap kata sebagai perwakilan dari gelar, yaitu sarjana hukum. Kemudian kita akan mengajukan pertanyaan lagi. Apa kegunaan dari huruf tebal? Nah, bot akan menjawab tuh. Penggunaan huruf tebal dapat digunakan untuk 1. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Yang kedua, huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti buku.
bab atau subbab. Kemudian misal bertanya lagi, apa kegunaan huruf miring? Maka bot akan menjawab, penggunaan huruf miring dapat digunakan untuk satu huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Yang kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Yang ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, kemudian jika dirasa chatbotnya itu terlalu kecil, kita dapat melakukan ini, terdapat full size-nya. Dapat langsung diklik full size-nya, maka chatbotnya akan lebih lebar, akan menjadi full size. Oke. Selanjutnya kita juga dapat untuk mendeploy atau mengonlinekan menggunakan ngrok. Nah, di sini ngrok berfungsi untuk membagi server localhost kepada public. Kita coba buka tadi di dalam project filenya itu saya sudah menambahkan ngrok di sini. Kemudian kita run as administrator. Nah, di sini saya akan mengaktifkan SAM terlebih dahulu. Nah, di sini ditulis, jadi juga ada example-nya nih, ngrok http 80. Di sini server saya, server port saya juga 80 juga. Jadi kita tulis ngrok http 80. Kita enter. Nah, di sini masih proses connecting. Nah, di sini terdapat link, sebuah link yang ada forwarding di sini. Jika ini dibagikan ke orang saat ngrok ini berjalan, maka orang tersebut akan dapat mengakses localhost kita. Jadi, jika ingin di-online-kan, di-share saja link ininya. Nah, sekiranya cukup sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan penulisan. Saya Haristrio Adityawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.